kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Bapakku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Bapakku. Kepadamu ya Bapakku. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami dan kami sudah siaga untuk melanjutkan doa malam kami. Urapi kami semua dan berikan kepada kami perlindungan serta pimpinan Tuhan secara penuh, serta kami menyerahkan Tuhan yang memberikan kepada kami kelancaran kesehatan, kekuatan, kebaikan, sehingga pengurapan penuh, sehingga Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang sudah bersama dengan kami di sini di doa malam hari ini. Dan saudara-saudara sekalian, saya masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan mengenai doa puasa, yaitu pertanyaan dari Ibu Esther Widiatmi di Ambarawa, dan ini adalah bagian yang ke-11 ya. Jadi sudah menjadi 11 kali doa malam saya menjawab mengenai doa puasa ini. Ini bagian yang terakhir. Judulnya adalah doa puasa dalam praktek. Doa puasa dalam praktek. Nah, mari kita lihat lebih dulu firman Tuhan di kitab Imamat. Ada 3 bagian Alkitab yang saya ingin mengetengahkan untuk saudara sekalian saat ini. Jadi kalau mengacu kepada aturan Taurat, maka praktek puasa itu ada aturannya seperti itu. Imamat pasal yang ke-23 ayat 32 dulu sudah pernah kita baca. Imamat pasal 23 ayat 32, yaitu mengenai hari raya pendamaian. Dan di sini ditekankan, saya baca untuk saudara, Imamat pasal 23 ayat 32, itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Nah, jadi kalau mengacu kepada hukum Taurat, maka puasa itu prakteknya adalah mulai dari matahari terbenam, itu kira-kira jam 6 sore kalau di tempat kita ini, sampai besok harinya, yaitu pada matahari terbenam lagi. Nah, kemudian
Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara juga melihat di Injil Lukas pasal 4 ayat 2. Nah, di sana ada keteladanan dari Tuhan Yesus. Nanti dari beberapa bagian Alkitab ini kita ini sekarang sedang meneropong soal praktek ya, praktek puasa itu sendiri. Jadi kemarin sudah 10 kali kita meneliti tentang doa puasa ini dari berbagai segi gitu ya. Dari hakikat puasa dan seterusnya kita sudah meneliti. Nah, sekarang sampai kepada puasa itu sebenarnya kalau secara Kristiani prakteknya seperti apa. Nah, Lukas pasal 4 ayat 2 itu menyatakan begini. Mungkin dibaca mulai dari ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Nah, perhatikan frasa ini. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu ia lapar. Nah, perhatikan di sini ia tidak makan apa-apa. Tuhan Yesus hanya dicatat seringkali ini kalau orang mengartikan ya saya belajar dari senior-senior saya dalam mengartikan teks Alkitab itu dikatakan Tuhan Yesus tidak makan apa-apa. Tapi di situ tidak dikatakan Tuhan Yesus tidak minum. Nah itu, jadi nanti ini juga akan menjadi pertimbangan dalam praktek puasa bagi umat Kristiani yang saya tahu sampai saat ini. Nah, lalu satu bagian Alkitab lagi yang saya ingin mengajak saudara membaca adalah di Yesaya pasal 30 ayat 19 sampai 20. Ya. Saya ini dulu dari bapak rohani saya yang mengajarkan puasa itu sebetulnya bagaimana. Nah, beliau berkata bahwa yang penting itu doanya. Nah, tapi juga ada petunjuk-petunjuk, salah satunya ini Yesaya pasal 30 ayat 20 sebetulnya, tapi saya ingin baca mulai ayat 19. Ini sebetulnya kalau dibaca secara keseluruhan LAI memberikan judul janji keselamatan bagi Sion ya. Ayat 19 firman Tuhan berkata, Yesaya 30 ayat 19, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Nah, di sini pengajarmu itu P-nya huruf besar. Ya, jadi pribadi yang disebut pengajarmu itu mengarah kepada Tuhan. Juga tadi terakhir dikatakan tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dia di situ pakai D huruf besar. Jadi Dia yang adalah Tuhan. Perhatikan di sini disebutkan walaupun hanya menerima roti dan air serba sedikit. Nah, itu sebabnya maka ini bagian-bagian ini antara lain sebetulnya masih ada beberapa bagian lain, tapi kalau dijelaskan terlalu panjang, saya hanya menyampaikan yang saya jumpai dan yang saya anggap penting untuk menjadi pertimbangan bagi kita untuk kita pahamilah. Itu di 3 bagian Alkitab ini yang mempengaruhi orang-orang di Perjanjian Baru seperti kita yang sekarang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam mempraktekkan puasa. Makanya sebetulnya kalau secara umum orang menyebut itu yang namanya hari puasa itu ya disebut hari puasa gitu aja. Puasa tanpa diikuti oleh kata yang lain. Tapi sekarang saya ingin yang kemarin sudah saya singgung ya. Saya ingin menggarisbawahi sekarang. Di dalam kekristenan itu bukan hanya diistilahkan puasa, tapi harus digandeng dengan kata doa. Doa puasa. Nah itu saudara ya. Dan tidak boleh dibalik. Nah, nanti di bawah kita lihat. Nah, hanya saudara sekalian, dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu, maka yang saya tahu di Perjanjian Baru di zaman sekarang ini,
gereja-gereja atau komunitas tertentu, tubuh Kristus tertentu, persekutuan tertentu, orang-orang yang mau meneliti firman Tuhan dan mau mempraktekkan doa puasa secara Kristiani, itu mempraktekkan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, itu semuanya saya lihat di sekeliling saya, yang saya tahu dipraktekkan ini. Contohnya, ada yang melakukan doa puasa itu sehari semalam tidak makan dan tidak minum. Ya. Jadi yang disebut 1 hari itu ya sehari semalam, 24 jam itu. Tidak makan dan tidak minum. Ya. Itu khusus hanya berdoa. Bahkan banyak yang melakukan di tempat tertentu. Yang saya tahu sekarang di Jawa Tengah dan DIY ini berdiri banyak bukit doa ya saudara ya. Ada yang paling terkenal dan paling tua itu bukit doa Taman Getsemani di Ungaran. Kemudian ada bukit doa di Kaliurang. Ada bukit doa di seputaran Getasan Kopeng itu juga ada sebetulnya ya, tapi kurang terkenal. Lalu Tawangmangu, di STT Tawangmangu itu juga ada gua-gua untuk berdoa. Jadi ada orang-orang yang kalau doa puasa itu di situ, saudara ya. Jadi semacam bertapa, itu melakukan di situ. Saya dulu sering melakukan, oleh anugerah Tuhan saja ya. Dulu sering melakukan. Ketika saya masih bekerja di perusahaan swasta malahan, setiap hari Sabtu, hampir setiap hari Sabtu. Makanya kalau saudara melihat kalau masih tapi daftar absensi itu kan kalau masuk harus absen itu mengisi buku tamu di Bukit Doa Ungaran itu. Kalau dilihat di sekitaran tahun 1982 ya mungkin sudah hilang itulah ya bukunya, sampai 1990 begitu. Wah, itu setiap minggu saya datang ke sana gitu, dan itu nikmat saudara ya. Jadi melakukan doa di tempat khusus dengan cara khusus itu menikmati, berdoa itu kenikmatan gitu saudara ya. Kalau yang belum pernah mencoba boleh mencoba deh ya. Misalnya tidak di bukit doa ya dicoba aja di rumah sendiri ya kan bisa ya doa puasa. Itu tadi. Jadi 24 jam ya tidak makan dan tidak minum. Kemudian ada yang beberapa hari tapi juga ada yang berhari-hari. Ya, jadi ada yang melakukan puasa seminggu misalnya seperti itu. Itu saya dulu pernah diajak di satu persekutuan yang saya ikut, gitu puasanya seminggu saja. Tapi seminggu itu puasanya waktu itu ya kesepakatan sih itu. Itu kita tidak mengacu kepada Alkitab, tetapi kesepakatan. Jadi puasanya itu hari pertama puasa, jadi hari ini ada persekutuan doa, kumpul bersama dengan orang-orang. Lalu saya paling muda waktu itu sebetulnya. Lalu mereka mengajak puasanya bagaimana? Hari pertama itu boleh makan 7 sendok, minum boleh air bening, itu ya. Jadi 7 sendok hari pertama. Lalu nanti hari yang kedua itu hanya 6 sendok, dikurangi 1 sendok, begitu. Sampai nanti hari yang ke-7 ya, nanti kita buka puasanya bareng-bareng. Di hari ke-7 itu hanya tinggal 1 sendok, saudara, makannya. Wah, itu cukup berat, sampai kurus saya ya. Jadi bobot tubuhnya berkurang, tapi memang ada beban berat yang didoakan oleh persekutuan waktu itu. Dan banyak juga yang tidak tahan seminggu itu, tapi oleh anugerah Tuhan saya tahan, saya masih muda. Wah, itu puasa paling berat kalau menurut saya. Bayangkan. Dan masih bekerja saudara, orang-orang tidak tahu kalau saya puasa. Iya, orang tidak tahu. Lah kan firman Tuhan berkata bahwa tidak usah dipamer-pamerkan lah puasa itu. Gitu. Bekerja, masuk kantor. Tapi coba bayangkan kalau ya minum boleh sih, tapi kalau makan tinggal, coba mendekati hari-hari itu sampai di tengah aja sehari hanya boleh makan 3 sendok gitu ya. Jadi sarapannya pagi 1 sendok, bukan sendok sekop loh itu. Bukan sendok untuk makanan kuda yang gede-gede, bukan begitu. Tapi sendok ya benar-benar 1 sendok itu. Lalu
siang hanya 1 sendok dan sore hanya 1 sendok ya. Yang tahu hanya ibu kos saya waktu itu. Sedang ngelampaui toh Mas, gitu ya, sedang melakukan sesuatu, ya pokoknya saya 1 sendok aja Bu hari ini gitu. Nah itu berat saudara ya. Jadi ada yang seminggu, tapi ada juga yang sampai 30 hari, ada yang sampai 40 hari. Saya tahu beberapa teman di sekitar saya sampai hari ini kalau bulan Ramadan ikut puasa 30 hari, puasa Kristiani saudara ya. Wah itu bagus. Saya menganjurkan orang-orang muda ya, kita kalau bulan puasa mari ikut puasa ya, supaya Tuhan juga menjawab doa-doa kita toh. Kita punya permintaan sendiri untuk keselamatan umat manusia, amin. Itu saudara ya. Nah jadi ada yang kalau dari sisi waktu itu ada yang beberapa hari, ada yang sampai 40 hari. Lalu kalau bicara dari sisi waktu, ada juga yang puasa itu tidak seharian penuh ya. Jadi sejak pagi tidak boleh makan, tidak minum, tidak makan, tidak minum, tapi tidak sampai matahari terbenam. Nanti yang saya tahu itu di beberapa komunitas tertentu yang saya pernah ikut gitu ya. Jadi di komunitas itu berpuasa ya, kadang-kadang di sekolah teologi tertentu gitu. Di asrama mereka semuanya puasa, itu sering itu ya. Di sekolah-sekolah teologi yang memperhatikan firman Tuhan secara konsekuen. Nah itu mereka melakukan puasa, tapi jam 3 itu mereka bersekutu lalu buka puasa bersama. Nah ini yang dipentingkan apa ya? Yang dipentingkan doanya itu loh. Nah bahkan ada puasa setengah hari sampai jam 12 itu. Ya enggak masalah, tapi kalau menurut saya yang semacam itu masih semacam latihan lah. Tapi enggak masalah. Menurut saya ya asalkan yang penting doanya gitu loh itu. Nah nanti di bawah saya akan menggarisbawahi juga. Itu dari sisi waktu dulu, dari sisi waktu. Bahkan ada yang setengah hari gitu ya. Padahal ada saya kenal teman-teman yang pagi enggak pernah sarapan, nanti makannya siang. Itu setiap hari puasa loh itu namanya. Ya tapi minum. Tapi kalau yang ini enggak minum. Jadi tidak makan, tidak minum sejak bangun tidur sampai jam 12 siang itu. Lalu sekarang dari praktek puasa itu sendiri, kalau tadi dari sisi waktu, sekarang dari praktek puasa itu sendiri. Itu yang pernah saya jumpai di zaman kita, zaman saya paling tidak, yang saya tahu yang dilakukan oleh orang-orang di seputaran, di sekitar saya. Ada yang pantang makan dan minum secara total. Jadi kalau sehari semalam tidak makan itu ya sudah, tidak makan apa-apa dan tidak minum apa-apa, itu saudara ya. Itu puasa ngebleng lah istilahnya seperti itu. Orang Jawa Tengah nyebutnya puasa ngebleng. Lalu yang berikutnya ada yang boleh minum, jadi tidak makan selama 24 jam ya. Dari matahari terbenam kemarin sore sampai matahari terbenam nanti sore. Nah, itu tidak makan apa-apa, tapi boleh minum. Nah, yang ini harus tegas, itu saudara ya. Jadi harus tegas. Minumnya apa? Air bening, itu loh. Karena orang sering berkata minum air putih, boleh minum air putih. Wah, berarti minumnya susu. Nah, kalau sudah begitu ya kenyang. Apalagi saudara kalau hanya dikatakan tidak boleh makan apa-apa loh, tapi boleh minum. Nanti minumnya pagi minum es dawet, siang nanti es campur, sore minum bubur kacang hijau aja dikatakan minum kadang-kadang gitu. Dikasih di gelas lalu minum apa? Minum bubur kacang hijau ya. Habis puasa malah gemuk gina-ginu. Nah, bukan begitu. Jadi ini bicara masalah yang benar ya. Jadi tidak makan apa-apa tapi boleh minum air bening itu ya, air bening. Ini banyak dilakukan. Kemudian ada lagi cara yang berikutnya ya, dari praktek. Tadi dari waktu, sekarang dari praktek. Kalau ditinjau dari sisi praktek itu ada yang pantang makan daging. Wah, jadi di lingkungan tertentu, di tubuh Kristus tertentu, di gereja tertentu,
selama 20 hari menjelang Paskah misalnya seperti itu. Pantang tidak makan daging sama sekali. Yang dimakan selain daging pokoknya. Nah, kalau ini ya mungkin orang-orang akan berkata, wah aneh. Nah, orang-orang sederhana itu memang tidak usah puasa saja tidak makan daging karena tidak pernah ketemu daging. Apalagi zaman dulu, saudara ya. Kalau zaman sekarang ini kan daging ayam itu di mana-mana dijumpai. Murah, tidak sulit mencari daging ayam dan tidak mahal gitu. Zaman dulu orang kadang-kadang sebulan belum tentu makan daging sekali ya. Saya pernah mengalami semacam itu ya, zaman apa-apa mahal, bahkan beras saja nggak ada itu. Jadi daging itu menjadi makanan mewah. Nah, tapi ini bicara zaman sekarang, ada orang yang puasa pantang makan daging. Kemudian ada yang makan hanya sayuran saja, yang berikutnya ya. Jadi tidak makan apa-apa, nasi tidak dimakan, tapi yang dimakan hanya sayuran. Pokoknya nasi tidak dimakan. Itu. Orang berkata puasa ngerowot, kalau di Jawa Tengah ini ada istilah makan ngerowot. Jadi yang dimakan itu makanan-makanan selain makanan utama, seperti itu. Nah, ini praktek puasa itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu pernah mengenal jenis-jenis yang lain yang dilakukan oleh orang-orang Kristiani. Bisa ditambahkanlah nanti. Tapi sekarang pertanyaannya terus, sekarang yang benar yang bagaimana? Kan begitu. Saudara, saya ingin menggarisbawahi bahwa kembali lagi tadi, doa puasa. Sebetulnya arti puasa Kristiani itu apa? Puasa Kristiani itu mencari Tuhan, meminta penyertaan Tuhan. Itu yang berkali-kali kita baca, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kalau orang berdoa kepada Tuhan, itu yang dicari adalah mencari wajah Tuhan atau mencari Tuhan dan meminta penyertaan Tuhan. Itu yang utama. Nah, adapun prakteknya, memang kitab suci tidak ada kewajiban atau mengharuskan secara khusus. Yang ada itu keteladanan-keteladanan dan sejarah masa lalu yang sudah dilaksanakan oleh umat Tuhan. Nah, itu bisa dilestarikan dan bisa dicocokkan dengan zaman yang ada. Karena berbeda dengan keyakinan lain. Kalau keyakinan lain itu rupanya ada bahwa di bulan tertentu harus tidak makan, tidak minum selama 30 hari, ya kurang lebih 30 hari kan itu 1 bulan. Lalu bahkan cara-caranya diatur dengan ketat sedemikian rupa. Boleh makan sahur pada waktu pagi, yaitu kapan? Sebelum doa pagi hari. Jadi sebelum jam tertentu. Nanti buka puasa sore hari setelah jam tertentu, dan itu pun setelah berdoa. Nah, ini ada aturannya. Kalau di Kristiani yang saya pahami saat ini tidak ada, saudara. Nah, sehingga orang bisa berpuasa. Yang penting adalah sebetulnya kalau disebutkan kenapa perlu berpuasa, saudara, berpuasa itu menambah berdoa supaya lebih khusyuk, bisa bertemu dengan Tuhan sungguh-sungguh, begitulah ya. Nah, sedemikian khusyuknya sampai kebutuhan utama yang jasmaniah itu terlupakan. Apa itu? Makan dan minum, itu saudara ya. Jadi yang nomor 1 doanya ini ya. Pada waktu kita berniat melakukan doa puasa secara Kristiani, itu berdoa sungguh-sungguh. Nah, doa kita itu jangan sampai diganggu dengan perut yang terlalu kenyang. Itu perut itu kalau terlalu kenyang tidak bisa berdoa, saudara, malah nanti kecenderungannya malah ngantuk kan, seperti itu. Nah, sungguh kalau melakukan doa puasa itu ngantuknya sedikit. Kadang-kadang malam itu nggak tidur itu tidak merasa ngantuk. Dan sebetulnya kalau memang sudah niat sungguh-sungguh, sepanjang pengalaman saya, puasa itu tidak merasa lapar. Benar, kalau mungkin hari pertama, kedua bisa merasakan, tapi kalau puasa yang lebih dari sehari 2 hari, hari-hari berikutnya itu sebetulnya
Kalau benar-benar kita ini berniat untuk mencari Tuhan, enggak lapar saudara, hanya lemes. Jadi badannya itu jadi lemah itu ya kalau itu. Tapi enggak makan enggak apa-apa. Ya, itu karena niat yang kuat untuk mencari Tuhan seperti itu. Jadi doa puasa itu secara Kristiani tidak bisa dilepaskan hanya dengan istilah puasa saja, ya. Tapi harus dengan doa. Jadi doa puasa dan tidak boleh dibalik. Puasa doa, yang diutamakan yang tidak makan, bukan begitu. Yang diutamakan doanya. Jadi kalau ingin berbicara secara sempurna, kalau bicara secara praktek itu ya, dan itu pun juga didukung oleh ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, mestinya kalau puasa yang benar itu adalah tidak makan dan tidak minum selama matahari terbenam hari mulai puasa sampai matahari terbenam baru buka puasa hari berikutnya. Jadi 24 jam. Jadi kalau seperti kita di Indonesia ini ya jam 6 sore mulai puasa sampai buka puasa jam 6 sore besoknya. Itu yang paling pas seperti itu. Tidak makan, tidak minum. Tetapi sekali lagi karena terbukti saudara, teman-teman saya di sekeliling saya yang melakukan doa puasa itu juga besar kuasanya. Oh iya, dibanding dengan yang tidak puasa, dibanding dengan yang doanya hanya gitu-gitu aja saudara ya. Jadi berdoa yang lebih bersungguh-sungguh. Jadi sekali lagi yang terpenting doanya ini. Jadi pada waktu melakukan doa puasa itu benar-benar berdoa, benar-benar mencari Tuhan, benar-benar menajamkan telinga rohani untuk mendengar suara Tuhan. Nanti akan ketemu Tuhan, karena janjinya jika mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan Tuhan temui, Tuhan berkati, seperti itu. Nah demikianlah kira-kira kesimpulannya yang boleh saya sampaikan kepada saudara. Jadi ini sudah seri yang terakhir ya. Jadi setelah ini kita akan ganti topik, tidak puasa lagi ini. Praktek doa puasa secara Kristiani semacam itu. Saudara mau milih yang mana? Boleh puasa, kalau mau milih yang setengah hari ya boleh saja. Tidak ada larangan di kitab suci gitu ya. Tetapi doanya ya, bahkan ada nanti pengalaman orang yang punya pergumulan doa baru berdoa puasa maunya 24 jam, tapi sebelum 24 jam dia sudah mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Lalu sudah dia menyudahi puasanya. Mirip Daud kan seperti itu. Ya, Daud minta supaya anaknya tidak mati, tidak menerima hukuman Tuhan itu. Ya, anaknya hasil selingkuh dengan siapa? Batseba, ya toh. Ya, tapi ketika Tuhan sudah menjawab, ya sudah, anaknya tetap dipanggil Tuhan. Daud kemudian buka puasa. Gitu. Ya, Daud itu walaupun jatuh bangun hidupnya, tapi dia disebut hamba Tuhan sampai perjanjian baru, hamba Tuhan yang diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi demikian kesimpulannya, saudara-saudara. Kalau nanti Bu Wiwit masih ada pertanyaan lanjut boleh. Saudara-saudara yang lain kalau mempertanyakan hal-hal yang semacam ini yang boleh nanti menjadi bahan renungan malam kita, itu saya lebih senang saudara, supaya renungan malam kita ini memang menjawab pertanyaan Anda ya. Masih ada satu pertanyaan yang belum saya jawab, nanti akan saya jawab, itu soal mimpi kemarin dulu itu ya. Nanti saya akan kontak-kontakan dulu kepada saudara yang menanyakan, tapi yang lain kalau ada pertanyaan monggo, sepanjang kita bisa merenungkan bersama, mari nanti kita cari jawabannya di firman Tuhan ya. Jadi nilai yang dapat kita serap di bagian ini adalah doa puasa adalah salah satu usaha meningkatkan kuasa doa. Dan jika dilakukan dengan sungguh-sungguh sudah terbukti besar berkatnya. Oleh karena itu yang belum mencoba mari mencoba ya. Saya ulangi, doa puasa adalah salah satu usaha meningkatkan kuasa doa kita. Dan jika dilakukan dengan sungguh-sungguh sudah terbukti besar berkatnya. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara. Kita akan berdoa untuk hal-hal umum dan juga masih akan mendoakan dalam minggu ini ada nama-nama yang harus kita doakan. Mari datang kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan doa dan berkata,
Kuduskan tempat ini, kuduskan hati ini untuk kami berdoa dan menyembah. Lalu kita berdoa. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan sore hari ini kami terus Tuhan berikan kesempatan kemampuan untuk melayani Tuhan dengan doa. Kami mengucap syukur selama 11 kali doa malam kami merenungkan tentang doa puasa, yaitu sebuah cara untuk meningkatkan kami mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Ya Tuhan, semua yang sudah kami renungkan dengan segala segi-seginya, berkatilah ya Tuhan, menjadi berkat buat kami semua yang menyimak dan sungguh-sungguh mengikutinya. Dan berikan kemampuan kepada kami untuk lebih lagi kami berdoa dengan cara-cara yang lebih sempurna sesuai dengan yang Tuhan firmankan, sehingga doa kami penuh dengan kuasa. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman hari ini, dan kami menyerahkan berdoa untuk situasi khusus yang masih dihadapi khususnya oleh bangsa dan negara kami. Tuhan menolong, dan dalam hari-hari ini kalau kami masih merasakan situasi khusus ini belum tuntas, Tuhan tetap memberkati kami semua orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Tuhan berikan keselamatan umur panjang, sehingga pemulihan itu Tuhan yang menganugerahkan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Besok kami mempersembahkan ibadah kami di tempat masing-masing, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, dan sekarang kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, yang dalam minggu ini masih terus bergumul untuk memohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan baik jasmaniah maupun kejiwaan. Untuk nama-nama yang akan kami panjatkan ini, kami mohon Tuhan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Imam Besar Agung kami itu, nama yang penuh kuasa. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Elizabeth Sri Mintowati Endah Purwaning Tias, semuanya di perut. Jadi untuk saudara kami anak Alek Giovano Wibowo, saudara kami Supriyanto semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiawati semuanya di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Edita Karyanto di Ambarawa. Bahkan untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tapi semua yang mengharapkan kesembuhan dari Tuhan, kami mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Tuhan menjawab doa mereka ini, memberikan terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan sangat nyata untuk nama-nama yang kami panjatkan ini. Terima kasih, setiap hari Tuhan memberkati kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus membawa kami kepada kesempurnaan, ke arah kesempurnaan Tuhan sendiri. Dan kami menyerahkan Tuhan
Tuhan yang memberikan umur panjang kepada kami, juga kesehatan, kekuatan, kelancaran, sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh yang harus kami kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan dan berkat buat kami semua. Terima kasih, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan membawa kami oleh doa-doa kami, oleh doa pagi, doa malam ini terutama kami semakin mengenal Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama Tuhan, semakin memiliki optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami tetap mengingatkan bahwa program kami di channel ini ada doa pagi jam 5 pagi dan doa malam jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia bagian Barat, dan renungan-renungan di setiap doa pagi dan doa malam ini masih bisa dinikmati, ada di channel kami. Saudara bisa mengklik channel kami yang sudah memberikan subscribe, itu lebih mudah mencari, saudara ya. Dan justru di doa pagi kita meneliti kitab suci mulai dari awal sampai akhir akan kita renungkan dengan seksama. Puji Tuhan, ini kesempatan istimewa. Dan kami juga ada pelayanan youth secara onsite maupun online. Ada pondok pujian hari Senin dan Rabu jam 19 malam WIB, dan juga ada pelayanan sekolah minggu. Dan nanti akan ditambah lagi saudara dengan dokumentasi kesaksian-kesaksian yang membangun iman. Sudah ada beberapa yang saya berharap saudara membantu untuk menyebarluaskan sehingga lebih banyak lagi yang diberkati. Jadi kami mengharapkan bukan hanya bantuan doa, tapi bantuan doa tentu, tapi juga subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.